Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Laplace transform dari chapter 6.1. So, Laplace transform ini nanti akan digunakan untuk penyelesaian dari banyak sekali ya soal-soal yang dalam engineering yang membutuhkan penyelesaian yang menyederhanakan gitu. Jadi dengan menggunakan Laplace transform ini nanti kita akan menemukan cara untuk lebih mudah dalam penyelesaian soal-soal tersebut. Oke. Nah, di sini kita mengenal terlebih dulu yang namanya ada fungsi KST. Oke. Fungsi KST. Kalau dia di dalam bentuk transform integralnya gitu kan ya, ini akan diubah menjadi sebagai berikut. Jadi Fs sama dengan integral alpha sama dengan beta KST baru diberikan f dt untuk batasan alfa dan beta sendiri berada pada interval tertutup min tak hingga, ini harusnya ada minnya, min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke. Ini adalah fungsi untuk mentransform suatu integral. Jadi, untuk transform Laplace itu sendiri kita menggunakan konsep yang sama. Jadi misalnya gini. Kita diberikan suatu f, suatu fungsi yang terdefinisi pada t lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian fungsi f ini tadi akan kita ubah ke dalam Laplace transform sehingga bentuknya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita mau buat Laplace transform itu L dari gitu ya, L dari ft. Artinya ft ini mau kita ubah ke dalam bentuk Laplace transform ya. Sehingga notasinya nanti menjadi fs. Oke. Kalau di buku cetak mungkin dia L-nya L besar seperti ini, tapi mungkin nanti saya lebih banyak menggunakan L-nya itu kayak L yang kayak gini, gitu ya. Nah, ini tadi si Laplace transformnya. Nah, jadi, gitu kan, ini sama dengan Fs. So, menentukannya bagaimana? Menentukannya itu sama dengan integral tak wajar pada batas 0 sampai dengan tak hingga. Berikan di dalam fungsi integral itu adalah e pangkat minus st kali dengan ft diintegralkan terhadap t. Oke. Jadi kalau tadi kita punya konsep mengenai integral transform, KST-nya itu adalah ini, si e pangkat negatif st. Artinya gini, kalau misalnya kamu diberikan suatu fungsi ft dan kamu mau membuatnya ke dalam bentuk Laplace transform, maka yang harus dilakukan adalah menemukan yang namanya integral tak wajar dari e pangkat negatif st baru dikalikan dengan ft dt. Yang seperti ini kita tahu nantinya akan dikerjakan dengan menggunakan konsep limit. Oke, dengan mengganti notasi dari batas atasnya sebagai suatu huruf ya, kita pakai huruf yang lain misalnya gitu. Kemudian untuk mengerjakan yang di bagian sini nantinya kita gunakan konsep dari integral parsial. Oke, integral parsial. Buat yang lupa saya ingatkan integral parsial itu kalau dia berbentuk integral u dv ini akan sama dengan uv dikurang integral v. Iya, integral v du. Jadi kita tentukan siapa u-nya, kita tentukan siapa dv-nya. Untuk mengingatkan kembali bagaimana menentukan u-nya, ingat konsep dari LIATE. Ini menentukan U-nya ya. Artinya yang didahulukan adalah fungsi logaritma, kemudian fungsi inverse trigonometri, kemudian diikuti oleh fungsi aljabar, lalu diikuti oleh trigonometrik, dan yang terakhir adalah fungsi eksponensial. Jadi prioritasnya itu LIATE. Logaritma, inverse dari trigonometri, algebra, trigonometrik, baru dilanjutkan dengan eksponensial. Oke, bentuk ini nanti akan kita manfaatkan untuk penyelesaian dari integral tak wajar. Nah, sekarang diberikan suatu bentuk integral tak wajar gitu kan ya, e pangkat st pada batas 0 sampai dengan tak hingga. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi ini saya recall di Maddas 2 ini udah dipelajari bagaimana cara penyelesaian integral dari tak wajar, tapi kita ulang sedikit saja. Ya kan? Kita ubah dari bentuk integral tak wajar ini tadi ke dalam konsep limit, sehingga saya ganti batas atas yang tak hingga ini tadi menjadi 1b.
Kemudian kita masukkan ke dalam limit sehingga limit B mendekati tak hingga gitu ya. Integral 0 sampai dengan B. Masukkan fungsinya E pangkat ST dt. Oke, ini dikerjain yang bagian ini. Kita tahu bahwa E pangkat ST kalau dikerjakan integralnya itu kan jadinya ini dt ya. Ini kalau dikerjakan dia jadinya apa? Seper S E pangkat ST kan gitu ya. Oke, seper S E pangkat ST atau dituliskan kembali di sini dia E pangkat ST per S pada batasan 0 sampai dengan B. Oke, kalau gitu kita substitusi T-nya itu dengan nilai batas atas dan batas bawah, yaitu nilai 0 sampai dengan B. Sehingga ini kalau misalnya dibikin dicoret-coret, dia kan jadinya kayak gini ya, limit B mendekati tak hingga. Untuk nilai dari E pangkat SB per S dikurang E pangkat 0 ya. Oke, E pangkat 0 per S. Good. Sekarang E pangkat 0 per S ini jadinya apa nih? Seper S ya. Jadi seper S. Oke, so limit B mendekati tak hingga, kan ya? Ini adalah E pangkat SB per S dikurang 1 per S. 1 per S-nya bisa dikeluarkan, jadi dituliskan kembali sebagai berikut. 1 per S, limit B mendekati tak hingga E pangkat SB dikurang 1. Oke. Dalam hal ini, pada saat S sama dengan 0, E pangkat ST sama dengan 1. Ini tadi ya, yang saya sudah jelaskan di depan. Jadi, apa yang terjadi kalau misalnya S-nya kecil dari 0? Kalau misalnya S-nya kecil dari 0 seperti ini, ya, maka integral kita itu nanti hasilnya jadi minus seper S. Oke, coba kita buktikan benar nggak sih kalau misalnya S-nya kecil dari 0, integral kita bakalan jadi minus seper S. Coba kita lihat di sini ya, di yang terakhir tadi. So, 1 per S gitu kan, limit B mendekati tak hingga, saya gedein aja, limit B mendekati tak hingga untuk E pangkat SB. Kalau kita gunakan S-nya negatif, berarti kan ini E pangkat suatu angka yang negatif gitulah ya. Kalau kita kalikan dengan B, anggap aja ini udah jadi negatif B gitu. Sorry, ini negatif B harusnya. Dikurang 1. Sementara B-nya kan tadi mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga berarti kalau dituliskan pada konsep limit, E pangkat min B ini kan seper E pangkat B. Seper E pangkat B untuk B mendekati tak hingga, berarti kita ceritanya ngitung, sederhananya kita ceritanya ngitung 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu adalah 0, ya enggak? Jadi 1 per S gitu loh, kali 0 dikurang 1. 0 kurang 1 minus 1. Minus 1 kali seper S sama dengan min seper S. Oke, so itu kenapa hasilnya yang ini tadi. Ya, untuk S kecil dari 0 dia dapatnya minus seper S. Nah, tapi gitu ya, pada saat S-nya lebih dari sama dengan 0, integral kita ini bakalan membesar, bertambah besar. Oke, ini bakalan bertambah besar. Karena kan ceritanya kita ngambil angka konstan S yang lebih dari sama dengan 0, ini nanti jadinya E pangkat berpangkat positif kan, positif tak hingga gitu. Makanya nilainya akan semakin besar. Dan itulah sebabnya kalau S-nya lebih dari sama dengan 0, integralmu akan menjadi divergen ataupun menyebar. Oke, kira-kira seperti itu konsepnya sebagai perkenalan terlebih dulu. Ini ada contoh 2. Contoh 2 ini adalah suatu bentuk integral tak wajar dari integral ST cos T dt pada batas 0 sampai dengan tak hingga. Dengan menggunakan konsep dari integral parsial, ya, di sini kita gunakan U-nya sama dengan ST. Nanti DU-nya sama dengan S dt. Terus dV-nya sama dengan cos T dt. Sehingga V-nya adalah integral dari cos T dt.
integral dari cos T dt apa? Sin ya? Oke, sin T. Kalau ngerjain sebenarnya sih tambah C ya, tapi kan pada saat konsep dari integral parsial sebenarnya yang dilebatkan itu hanya si ininya aja nih, hanya si sin T-nya aja. Oke, jadi ini tadi ya, si integral tak wajar ini tadi, ketika kita tuliskan ke dalam bentuk, ketika kita mau kerjakan, kita tuliskan dulu dalam konsep limitnya, sehingga limit B mendekati tak hingga 0 sampai dengan B, S T cos T dt. Sekarang yang ini, part yang ini dikerjakan dengan menggunakan integral parsial. Kita tadi udah dapat U-nya, udah dapat dV-nya, dapat DU-nya, dapat V-nya. Sehingga ini tadi pakai konsep yang saya bilang, integral UdV sama dengan UV dikurang integral P du. So, masukin U-nya adalah ST, V-nya adalah sin T. Jadi ST dikali sin T. Jadi di sini dia, tekan, berikan batasnya 0 sampai dengan B. Dikurang, dikurang bagian dari ini, V du. V-nya adalah sin T. Du-nya adalah S dt. Sehingga sin T ketemu dengan S dt, kita boleh kalikan dia jadi gini ya. S sin T dt. S sin T dt. Oke, yang ini ya, part yang ini. Terus, kalau yang ini dalam bentuk integral, so kita masih masukin batasnya tadi ada 0 sampai dengan B. Nah, dikerjakan gitu ya, di langkah selanjutnya kita punya, ini masih ditulis ke bawah, ST sin T pada batas 0 sampai dengan B. Kemudian kamu punya yang ini integral S dari sin T dt. Dalam hal ini S-nya kan konstanta. S boleh dikeluarin, tentukan integral dari sin T. Integral dari sin T, kita tahu hasilnya adalah negatif cos T. Negatif ketemu negatif jadi tanda positif. So, ini jadi S dikali cos T. Pada batasan 0 sampai dengan B. Oke. Di langkah selanjutnya, kalau gitu, kita gantikan, kita substitusikan pada batas atas dan pada batas bawahnya. Tentu kalau misalnya ketemu 0, dia jadi 0, jadi ini nggak ngaruh gitu ya. Tapi kalau dia ketemu B, dia jadi SB sin B. Untuk yang satu ini, pada saat T digantikan dengan 0, ingat ini jadinya cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Oke, terus kalau misalnya diganti dengan B, T-nya diganti dengan B, jadi cos B. Cos B, ingat ada S-nya ya, S-nya boleh ditulis di luar. Hasil akhirnya adalah sebagai berikut. SB sin B ditambah S cos B negatif 1. B mendekati tak hingga. Ini ya hasil akhirnya itu divergen. Karena kamu tukar B-nya menjadi tak hingga, hasilnya akan menjadi tak hingga. Kan gitu ya. Hasilnya akan menjadi tak hingga. Limitnya divergen. Dan sebenarnya integral aslinya juga dia divergen. Oke? Itu ya konsepnya. So, next kita bahas sedikit mengenai piecewise continuous function. So, piecewise continuous function ini kita diberikan suatu fungsi f. Kita diberikan suatu fungsi f pada interval tertutup A dengan B. A sampai dengan B. Nah, interval ini kita bagi ke dalam poin-poin, ke dalam titik-titik yang terhingga. So, dia jadi seperti ini ya. A-nya itu adalah T0 ataupun titik pertama. Kemudian ada titik kedua yang diberi nama T1. Titik kedua yang diberi nama T1. Oke, anggap aja seperti itu ya. Terus kemudian sampai selanjutnya jadi ada sebanyak N. Sampai dengan N, sebenarnya jumlah titiknya menjadi T. Menjadi N plus 1 dong kalau kayak gitu kan. Oke. Dan A-nya tadi sama dengan T0. Terus udah gitu, ujung yang satunya lagi, ujung akhirnya itu di Tn sama dengan B. Diperhatikan di sana bahwa F ini continue pada setiap interval-interval dari TK sampai dengan TK plus 1. Artinya, kalau dia T0 sampai T1, F-nya continue. Kemudian dari T1 sampai dengan T2, F-nya continue. T2 sampai dengan T3, F-nya continue. Jadi kayak gini dia. Nih ke sini continue. Terus T1 ke T2 dia continue lagi. T2 ke beta dia continue lagi.
Tapi alpha ke T2 dia kan nggak kontinu kan. Beda ininya, beda titik temunya gitu loh. Beda F-nya. Oke, ini dia tidak kontinu. Nah, kontinunya itu dia ada di setiap kali pertemuan antara TK dengan TK plus 1. Pertemuan satu titik dengan titik yang selanjutnya. Nah, ini disebut sebagai piecewise continuous. Oke, piecewise continuous. Sederhananya seperti demikian. Nah, ini syarat yang lainnya lagi bahwa limit dari T menuju TK dari sebelah kanan itu kecil dari tak hingga. Mutlaknya kecil dari tak hingga. Demikian juga mutlak dari limit FT untuk T mendekati TK plus 1 dari sebelah kiri juga kecil dari tak hingga. Seperti itu ya. So, artinya piecewise continuous itu adalah dia kontinu kecuali pada beberapa titik. Kecuali pada beberapa titik. Di sininya dia nggak kontinu kan. Di sininya dia. Kalau secara keseluruhan dia memang tidak kontinu. Tapi di setiap kali ada interval satu titik dengan titik yang selanjutnya, dia akan selalu kontinu. Jadi itu namanya piecewise continuous. Oke, kontinu pada interval-interval yang terpotong. Nah, yang seperti ini contohnya adalah piecewise continue. Perhatikan kita punya fungsi, ini tadi kayaknya harusnya begini ya, kurung kurawal ini. Kita punya fungsi ft yang diberikan pada interval 0,1, 1,2, dan 2,3. Jadi setiap kali beda interval beda fungsi juga. Oke, jadi kan dia nggak bisa saling kontinu kan? Jadi kayak gini nanti dia digambarkan nih. Dia nggak bisa saling kontinu. Kalau misalnya dari interval 0 ke, nggak kelihatan. Dari interval 0 ke 3 dia nggak kontinu. Tapi dari interval 0 ke 1 kontinu, 1 ke 2 dia kontinu, kemudian 2 ke 3 juga dia kontinu. Nah, yang seperti ini disebut dengan piecewise continuous. Oke, ya. Jadi beda-beda ya. Untuk 0,1 dia itu di T pangkat 2, sementara untuk yang 1 sampai dengan 2 dia itu fungsinya adalah 3 dikurang T. Nah, untuk yang interval 2-3 dia di T plus 1. Demikian, dan ini adalah piecewise continuous. Nah, yang ini bukan piecewise continuous. Yang ini bukan piecewise continuous. Jadi kita punya interval 0 sampai dengan 1, kita punya interval 1 dengan 2, kita punya interval 2 sampai dengan 3, dan fungsinya berbeda-beda. Tapi perhatikan di sana bahwa pada saat interval 1, 2, dia tuh di sini, 2 dikurang T pangkat minus 1. Oke, jadi dia di 2 dikurang T pangkat minus 1, yang kalau misalnya dituliskan kembali, ini kan sebenarnya 1/2 dikurang T ya. Gitu kan? 1/2 dikurang T. Pada saat T sama dengan 2, apa yang terjadi? Ini, fungsi kita ini bakalan ketemu dengan yang namanya garis. Oke, T sama dengan 2. Maksud saya gini loh. Ini kan nanti kalau misalnya di T sama dengan 2, sebutan garisnya, kok saya jadi tiba-tiba lupa ya? Asimptotik ya? Asimptotik. So, pada saat T sama dengan 2, dia kan jadi garis asimptotik. Ya, kalau nggak salah, nanti saya koreksi kalau salah. Pada saat ketemu garis asimptotik T sama dengan 2, dia kan nggak akan pernah bersinggungan dengan garis T sama dengan 2 tersebut. Dia hanya bisa mendekati garisnya. Yang artinya bahwa untuk T sama dengan 2, fungsi kita ini bakalan naik aja terus. Oke, secara asimptotik. Dan itu yang menyebabkan fungsi ini bukanlah piecewise continuous. Kayak gitu ya. Ini bukan fungsi yang piecewise continuous. Jadi bisa dibedain piecewise continuous dengan yang bukan piecewise continuous. Yaitu pada saat ada atau tidak adanya asimptotik di interval-interval yang diberikan pada masing-masing fungsi. Next, kalau gitu, oke,
ini adalah teorema untuk Laplace transform. Ini adalah teorema untuk Laplace transform, teorema 612. Diberikan suatu f sebagai fungsi. Yang pertama, f ini adalah piecewise continue pada 0b tertutup. Oke. Dan b-nya lebih dari 0. Lalu yang kedua adalah mutlak dari ft itu kecil dari sama dengan ke pangkat at. Oke. Mutlak dari ft itu adalah kecil dari sama dengan ke pangkat at untuk nilai t lebih dari sama dengan m. Oke. Dan a, k, m itu konstan, k dan m lebih dari 0. Nah, Laplace transformnya itu ada untuk s lebih dari a, di mana bentuknya seperti ini. Oke, ini bentuknya Laplace transform kita. LFT sama dengan Fs, dan ini ditentukan oleh integral 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st ft dt. Oke, dan perlu diberikan catatan di sana bahwa fungsi f itu memenuhi kondisi di atas. Dikatakan bahwa dia memiliki yang namanya exponential order untuk t mendekati tak hingga. Nah, kita lihat aja dulu contohnya ya. Kita mau mengubah satu fungsi f ke dalam Laplace transformnya. Diberikan ft-nya itu sama dengan 1. Laplace transformnya seperti apa? Jadi, Laplace transformnya adalah L dari 1, kan gitu ya. Tadi rumusnya L dari ft, L dari ft integral 0 tak hingga e pangkat negatif st ft dt, kan tadi gitu ya fungsinya, fungsi Laplace transform. So, L dari 1 ft-nya itu sama dengan 1, integral dari 0 tak hingga e pangkat negatif st, ya kan, berikan ft-nya sama dengan 1, ya ditulis lagi ataupun tidak ditulis lagi, tidak mengubah secara signifikan gitu kan, tetap ajanya itu dikali 1 e pangkat negatif st-nya itu kan. Kita kerjakan e pangkat negatif st-nya, berarti kita pakai konsep limit b mendekati tak hingga 0 sampai dengan b, integral e pangkat negatif st dt. Ini diintegralkan berarti dia jadinya min 1/s e pangkat minus st, kan gitu ya. 0 sampai dengan b ini kan kalau misalnya kita mengintegralkan yang satu ini jadinya min 1/s e pangkat minus st. Oke, pada batasan 0 sampai dengan b. So, ini dia angka selanjutnya. Negatif dari limit b mendekati tak hingga e pangkat negatif st/s untuk batas 0 sampai dengan b. Kalau dikerjakan, ya kan, apa yang terjadi, ini kamu bisa substitusi batas atas dan batas bawahnya 0 dengan b terhadap t, sehingga hasil akhirnya adalah 1/s, ya enggak? Coba deh kalau misalnya substitusi deh limit, ini minus ya. Oke, minus, ini minus limit b mendekati tak hingga dari, kan itu, kita ganti batas atas batas bawahnya, berarti e pangkat negatif bs per s dikurang, this one is s, dikurang e pangkat 0 per s, ya enggak? Oke, yang ini jadi minus pangkat negatif, kan dia jadinya e pangkat min tak hingga, kan konsepnya sebenarnya. E pangkat min tak hingga dia jadi 0. So, ini adalah 0 dikurang, ini jadinya 1/s. 0 dikurang 1/s, negatif 1/s. Dikali dengan tanda negatif di depan, dia jadi positif. Ini negatif harusnya. Dia jadi positif 1/s. Oke, kayak gitu ya. Jadi, maksudnya gini. Kalau fungsi ft-nya sama dengan 1, fungsi dari Laplace transformnya adalah 1/s. Gitu loh. Fs-nya adalah 1/s. Contoh selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya ft sama dengan e pangkat at? Oke, bagaimana bentuk Laplace transformnya?
Nah, bentuk Laplace transformnya adalah sebagai berikut. Kita ikutin rumus tadi ya, bahwa L dari E pangkat AT sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif ST E pangkat AT dt. Ini FT-nya ya. Nah, ini dikerjain gitu kan, kalau misalnya di dalam bentuk limit, untuk integral tak wajar kan dia jadi limit B mendekati tak hingga 0 sampai dengan B. Ini kalau dikerjain dulu, dirapiin dulu pangkatnya, dia jadi E pangkat negatif S dikurang A, T. Kita integralkan E pangkat negatif S dikurang A, T. Dia menjadi negatif dari 1/, S kurang A, kan gitu kan? 1/, S kurang A. Kemudian dikali dengan E pangkat, maksud saya gini loh. Integral 0. Kesampingkan dulu limitnya ya. Kita ngerjain yang dalam ini dulu. E pangkat minus S dikurang A, T dt. Oke, sesuai dengan aturan integral, ini menjadi negatif 1/, S kurang A, ya enggak? E pangkat, ini minus S kurang A pangkat T. Oke, jadi dituliskan kembali seperti ini dia ya. Minus limit B mendekati tak hingga, ini udah dimasukin konsep limitnya. S kurang A, per S kurang A, sementara ininya tadi E pangkat min S kurang A kali T. Kasih batasnya 0 sampai dengan B. Kita substitusi gitu ya ke T, baik itu B, baik itu 0, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. 1/, S dikurang A, dengan catatan S-nya harus lebih dari A. Oke, saya yakin sudah bisa ya, substitusi aja ini. Kalau ke langkah yang selanjutnya. Next. Contoh 7. Contoh 7 ini gini. Ft-nya itu sama dengan sin AT. Oke, kita mau menentukan Laplace transformnya. Kita mau menentukan Fs-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini kita buat dulu sesuai dengan ketentuan. Maka L dari sin AT ini adalah integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif ST sin AT dt. Yang kalau misalnya dikerjakan dengan konsep integral tak wajar, dia menjadi limit dari B mendekati tak hingga integral 0 sampai dengan B E pangkat negatif ST sin AT dt. Oke, di sini kita gunakan integral parsial, di mana bentuk U-nya ya kita gunakan di sini adalah E pangkat minus ST. Ya, untuk yang ngerjain yang ini kebetulan kita pakainya U-nya adalah E pangkat minus ST. Sehingga DU-nya nanti adalah negatif E pangkat negatif ST dt. Oke, mungkin kayaknya saya butuh notes-nya. Semoga bisa muat ya, bisa kelihatan dengan jelas di sana. Oke. Jadi gini. U-nya itu adalah E pangkat minus ST, DU-nya itu adalah E pangkat min ST dt. Sudah? Terus, kayaknya saya tulis di sebelah sini aja biar nggak berantakan. U-nya tadi udah, DU-nya udah, terus dV-nya dalam hal ini kita gunakan di sana adalah sin AT dt. Sehingga V-nya adalah integral dari sin AT dt, yang kalau ditentuin dia jadi apa nih? Minus 1/A gitu ya, 1/A, tapi kalau integral dari sin kan dia jadi negatif cos. Jadi negatif dari 1/A kosinus AT tambah C. Tapi sebenarnya ini kita akan abaikan si C-nya ini, kita akan fokus ke bentuk yang ini karena kita ngerjain parsial. Nah, jadi untuk bentuk dari saya kok tadi nggak nulis U-nya ya. Saya tulis lagi aja lah ya. U sama dengan E pangkat min ST
Sehingga du-nya tadi adalah min E pangkat min ST dt. Oke, kita fokus dulu sebentar biar tahu dari mana ceritanya ke sini. Nah, tadi itu ada bentuk, saya sampingkan dulu konsep limitnya, kita mau fokus dikerjain integralnya dulu ya, integral parsialnya dulu, jadi 0 sampai dengan B. Tadi itu ada E pangkat min ST, kemudian sin AT dt. Pada konsep integral parsial, ini dikerjakan UV kan gitu ya, punya tadi apa? E pangkat min ST, V-nya itu apa? Min 1/A cos AT. Jadi kalau dikalikan dia jadinya minus E pangkat negatif ST dibagi A kosinus AT pada batasan 0 sampai dengan B. Ini bagian UV-nya. Oke. Biar nggak lupa. Integral dari PD. UdV sama dengan UV dikurang integral VDU. Oke, ini UV-nya. Sekarang kita ke bagian VDU-nya. Jadi ini dikurang, kan gitu ya, VDU. V-nya tadi ini, minus 1/A cos AT. DU-nya yang ini, minus E pangkat minus ST dt. Kalau dikalikan ya kan, VDU berarti ini jadinya ketemu negatif-negatif jadi ketemu positif. 1/A dengan E pangkat minus ST berarti E pangkat minus ST per A cos AT. So, ini adalah integral dari E pangkat minus ST. Sorry, ini harusnya S ya, bukan minus. Karena kan diturunkan. Minus S ya. Minus S. Oke, di sini nggak ada masalah. Tadi pakainya U. Nah, untuk DU-nya nih sekarang, PDU-nya. Berarti, saya tulis aja S per A-nya di luar. S per A-nya di luar saya tulis. Kemudian saya tuliskan integralnya tadi, yaitu E pangkat minus ST dikali dengan cos AT. Cos AT dt. Oke. Ini tadi pakai batas 0 sampai dengan B. Ya toh? Jadi ininya yang dikerjain di dalam slide yang tadi diberikan itu. Kita buat ke samping biar lebih jelas. Oke, ini dia. Ini ya. Jadi maksudnya ini loh, langkah yang ini itu sebetulnya di sini ditunjukkan. Di sini. Kok nggak kelihatan? Oke, di sini ya. Langkahnya ini kan. Dari mana datangnya? Yaitu tadi karena parsialnya. Oke, sekarang kita kerjain untuk bagian masing-masing tadi ya, si ininya tadi. Gitu kan. Bahwa ada minus E pangkat minus ST cos AT per A pada batasan 0 sampai dengan B. Ini kan kalau misalnya, saya bikin aja di samping ya, kalau misalnya di gini ya, ada negatif E pangkat minus ST per A untuk cos AT pada batasan 0 sampai dengan B. Yang di sana terjadi itu gini, kita substitusi T-nya terhadap 0 dan B. Kita substitusi T-nya terhadap 0 dan B. Jadi, kita punya minus E pangkat minus SB per A cos AB, gitu, dikurang negatif ini. Jadi kan tanda tambah. Kan ketemu negatif-negatif kan ketemunya positif. So, kita masukin untuk yang 0 berarti E pangkat 0 kan gitu dibagi A kosinus 0. Nah, ini kalau misalnya, ini nanti kita balikin ke konsep limit ya, tapi di sini kita selesaiin dulu. Oke, apa yang terjadi? Limit, kalau pakai limit B mendekati tak hingga gitu ya.
ini harusnya dihapus dulu. Oke, limit B mendekati tak hingga pada nilai ini min E pangkat min SB per A cos AB ditambah. Oke, ini E pangkat 0 bisa langsung jadi 1 aja kali ya. Per A. Cos 0 kan jadi 1 juga ya. Nggak apa-apa, langsung aja jadi 1, jadi 1 per A. Yang ini, B mendekati tak hingga. Oke, B mendekati tak hingga, tapi eksponennya kan dia jadinya E pangkat tak hingga, E pangkat negatif tak hingga kan. Untuk konsep limit dia jadinya 1 per E pangkat tak hingga, dan itu artinya dia sama dengan 0. Ya kan? Hasil akhirnya ini, maksud saya ini jadinya 0 tambah 1 per A ini. Maka ini sama dengan 1 per A. Oke. That's why ini jadinya 1 per A. Ini 1 per A. Dah, sekarang yang ini. Kita tentuin ya integral dari E pangkat negatif ST cos AT dt batas 0 sampai dengan B. Oke. Sekali lagi jalankan yang namanya integral parsial, tapi di sini integral parsialnya itu U-nya itu yang jadi E pangkat min ST dan dv-nya adalah cos AT dt. Oke. Udah bisa kalian bayangkan prosesnya seperti apa? Jadi di langkah selanjutnya itu adalah S per A limit B mendekati tak hingga. UV-nya adalah E pangkat minus ST. Saya gedein aja kali ya biar lebih jelas. Oke. Jadi maksudnya tadi yang ini. Di sini kan parsial lagi. Se/per A dikurang S per A limit dari gitu kan. Masukin UV jadi E pangkat minus ST sin AT per A batasan 0 sampai dengan B. Terus masukin integral dikurang integral dari VDU. Jadi S per A 0 sampai dengan B E pangkat min ST sin AT dt. Nah, perhatikan di sini bahwa ini yang saya kasih garis ini adalah ini tadi, balik ke konsep yang atas. Fs, ya kan? Kan tadi kita udah pakai pemisalan di sini. Ini adalah Fs, ini adalah pemisalan dari Fs. Jadi, di langkah selanjutnya ini saya substitusi sebagai Fs. Saya substitusi dia sebagai Fs. Jadi maksudnya gini, kita ke langkah selanjutnya gitu ya. Ini 1 per A tetap turun 1 per A. Terus udah gitu, yang ini S per A, S per A dikali dengan, ya kan, ini nanti hasilnya adalah ya, ini nanti kemana tadi, kok saya jadi lupa. Ini nanti jadi hasilnya 1 ya. Ini jadi 1 nanti nih hasilnya. Terus ini S per A. S per A dikali dengan yang ini tadi Fs. Gitu loh. Ini hasilnya 1. Ini semuanya hasilnya nanti 1. Terus udah gitu ini adalah S per A dikali dengan integral ini tadi adalah Fs kan gitu kan. Ini kan sama dengan Fs. Ini kan Fs-nya. Jadi, maksudnya gini, di langkah selanjutnya dia adalah 1 per A, terus S per A dikali dengan S per A, integral ini. Integral ini kan Fs. S per A dikali dengan S per A dikali Fs. Jadi, S kuadrat per A kuadrat Fs. Jadi, kayak gini dia. Kita geser yang ada Fs-nya ke sebelah kiri, ya kan? Terus udah gitu yang lainnya di sebelah kanan. Maksudnya dia gini. Mod nggak ya ini saya nulisnya ya, moga-moga mod. Jadi Fs-nya ini di hasil akhirnya itu ya sama dengan 1 per A dikurang S kuadrat per A kuadrat Fs
Oke. Geser ke sebelah kiri yang ada Fs-nya, berarti Fs kali, Fs gitu dikali dengan 1 tambah S kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 per A, kan gitu ya. Kan ceritanya ini kalau geser ke sana jadinya nambah kan. Fs tambah ini S kuadrat per A kuadrat. Fs-nya bikin jadi 1, Fs kali 1, kan gitu. Ini juga Fs kali S kuadrat A kuadrat. Ini saya misahin doang. Sama dengan 1 per A. Oke, kita rapiin. Kalau gitu Fs-nya ini jadinya, ini saya pisahin dulu. Fs-nya ini jadinya apa? 1 per A, kan gitu kan ya. Terus dikali dengan ini balikin. Kalau disamain penyebut, dia kan jadinya A kuadrat. Oke, atau enggak gini aja deh, biar nggak ribet saya ngejelasinnya. Ini kan ceritanya Fs nih. Fs dikali dengan, samain penyebutnya berarti A kuadrat tambah S kuadrat per A kuadrat ya, karena kan tambah 1 dia kan. Ini sama dengan 1 per A. Jadi kalau gitu nentuin Fs-nya apa? Nentuin Fs-nya berarti sama dengan 1 per A dikali dengan A kuadrat per A kuadrat tambah S kuadrat. Oke, boleh dicoret A-nya. Nanti kita dapat sebagai berikut. Jadi A per A kuadrat plus S kuadrat gitu ya. Tulisin ke bawah sini aja deh, kayak warna biru biar lebih jelas. Maksud saya gini tadi, Fs-nya itu sama dengan, ini kan tadi dicoret, A per A kuadrat ditambah S kuadrat. Nah ini A per A kuadrat ditambah S kuadrat. Nah ini ya, kayak gitu. Artinya Fs dari Ft yang sama dengan sin AT ini sama dengan ini. A per, ya kan, S kuadrat ditambah A kuadrat. Gitu. Transformnya ya. Next. Kita mengenal yang namanya linearitas dari Laplace transform. Artinya kalau misalnya kamu punya fungsi C1 Ft, terus ada C2 Gt. Nah, ini bisa dituliskan kembali dalam bentuk sebagai berikut ya, integral dari E pangkat minus St pada batasan 0 sampai dengan tak hingga C1 Ft ditambah C2 Gt dt. Oke, ini boleh. Dan nantinya gitu ya, hasil akhirnya dia jadi kayak gini. Kalau ada L dari C1 Ft ditambah C2 Gt, ini ditambahkan lalu dicari Laplace transformnya. Yang seperti ini sama dengan penjumlahan dari C1 LFT, C1 dari Laplace transform Ft, dan C2 dari Laplace transform Gt. Nah, oke, itu sifat kelinearitasan di dalam transform Laplace. Next. Nah, ini ada fungsi Ft yang diubah ke dalam fungsi Laplace. Sebenarnya Laplace transform ini ada di tabel. Jadi yang tadi itu hanya penjelasan aja kenapa bisa kita dapatkan fungsi-fungsi dari Laplace transform. Supaya nggak menjadi pertanyaan. Tapi sebenarnya nanti kita banyak bekerja dengan tabelnya langsung yang saya tadi sudah buat juga di CIS. Kalian nanti boleh download. Mana tadi Laplace table saya? Oke, ini dia. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa Laplace transform itu sebenarnya udah ada tabelnya. Kalian bisa lihat di sana.
ya. Misalnya nih, Ft-nya itu adalah 1, Fs-nya nanti ini 1 per S. Ya, Ft-nya itu 1. Fs-nya adalah 1 per S. Ft-nya itu adalah, oke, ke sebelah kanan dia, it's okay, E pangkat AT. Ft-nya adalah E pangkat AT, nanti Fs-nya adalah 1 per S kurang A. Nah, terus misalnya lagi, ini, Ft-nya adalah T pangkat N, maka nanti Fs-nya adalah N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Gitu dia ya. Jadi nanti boleh lihat lengkapnya. Sebenarnya ini belum semua bentuk, tapi secara umum ini yang sering digunakan. Saya sudah upload di CIS, jadi nanti kalian bisa lihat. Kita kembali dulu ke slide-nya tadi. Oke. Gimana tadi dia? Oke, ini tadi slide-nya ya. Jadi, ceritanya tuh gini. Ada Ft, 5E pangkat min 2T dikurang 3 sin 4T untuk T lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat linearitas dari Laplace transform, itu kita bisa tuliskan dia sebagai berikut. Jadi, L5E pangkat min 2T negatif 3 sin 4T. Pisahin, jadi 5 dikali L untuk E pangkat min 2T dikurang 3, L dari sin 4T. Menurut Laplace yang tabel tadi, yang diberikan di tabel, saya nggak bisa buka langsung 2 PDF ya, nanti bisa kalian cek, bahwa kalau ada E pangkat min 2T, nanti Laplace-nya itu menjadi 5 per S plus 2. Oke, 5 per S plus 2. Cocokin dengan rumusnya ya, itu ya. Terus kalau ada, maksudnya gini, E pangkat min 2T, itu kalau misalnya dalam bentuk Laplace transformnya berarti jadi 1 per S plus 2. Terus ada 5, jadi 5 per S plus 2, kan gitu. Nah, kalau ini juga gitu, untuk L dari sin 4T itu adalah 4 per S kuadrat plus 16. Nah, 4, gini loh maksud saya ya, biar nanti bisa kalian cek juga. E pangkat min 2T, nah ini adalah 1 per S plus 2. Sementara untuk yang Laplace dari bentuk sin 4T, itu bisa kalian cek juga di sana bahwa ini sama dengan itu ya, 4 per S kuadrat ditambah 16. S kuadrat tambah 16. Nah, tapi kali 3 ya, jadinya 12. 12 per S kuadrat plus 16. Untuk nilai S-nya lebih dari 0 syaratnya ya. Itu aja pembahasan untuk Laplace transform. Silakan di catatannya dilengkapin gitu ya, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyakan pada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.